Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, pembelajaran pendidikan agama Islam kita kali ini akan membahas materi mengagungkan Allah dengan tunduk terhadap perintahnya. Materi kita yang akan kita bahas adalah tentang perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap salat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Ditambah lagi jika kita sering melakukan salat sunnah. Semakin banyak salat sunnah yang dikerjakan, semakin banyak pula jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat. Sujud tersebut adalah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Pernahkah kalian melihat orang-orang yang sedang bersujud ketika mereka berhasil menjuarai sebuah pertandingan? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan tatkala seseorang mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujud syukur pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. An Abi Bakratan anna Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu au busyra bihi kharran sajidan syukra lillah. Artinya, dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab melaksanakan sujud syukur yaitu pertama, memperoleh nikmat dari Allah, kedua, terhindar dari bahaya. Berikutnya adalah sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu di dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Dalil nakli atau dasar hukum sujud sahwi. An Abi Sa'idil Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Iza ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla thalasa am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah ia menghilangkan keraguan itu dan teruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa atau tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut. Ini bagi orang yang terbiasa membaca kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan rakaat. Pernahkah kalian melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Nah, anak-anak, itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat.
Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi berikut ini. An Abi Hurairah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailata umir ibnu bis-sujudi fasajada falahul jannatu wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyannar. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia membaca ayat sajadah, kemudian sujud, menghindarlah setan, dan ia menangis seraya berkata, celakalah aku. Anak Adam manusia diperintah untuk sujud, lantas ia sujud, maka baginya surga. Dan saya diperintah untuk sujud juga, tetapi saya enggan atau tidak mau, maka bagi saya adalah neraka. Ayat-ayat sajadah yang tercantum dalam Al-Quran adalah 1. Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajadah ayat 15, Quran Surah Sad ayat 24, Quran Surah Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surah Al-A'laq ayat 19. Baiklah anak-anak, pembahasan mengenai materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah kita cukupkan sampai di sini. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.